Kisah ini adalah sebuah kisah nyata. 150 juta lunas. Nas lunas. Padahal di saat itu kondisinya susah dan dia tidak punya pekerjaan apapun. Kita akan bahas di video ini. Ini adalah kisah nyata, simak baik-baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yayang. Kalau kamu suka nonton channel-channel atau konten-konten yang bermanfaat, yang bisa nambah pengembangan diri dan bisa bikin naik level, maka saya rasa channel ini cocok buat kamu. Ada 500 lebih video di channel ini. Dan silakan kamu bisa nulisin doa terbaik Anda di komentar biar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Hari ini saya akan bahas satu topik yang menarik. Oh ya, jangan lupa join juga di link Telegram official yang ada di link deskripsi. Itu gratis ya, teman-teman bisa ngobrol, berkomunikasi dengan saya langsung. Cek linknya di deskripsi. Ini adalah kisah nyata. Jadi seorang sahabat datang ke rumah saya dan dia punya utang 150 juta. Yang saya kaget banget, beberapa bulan kemudian, kurang lebih sekitar 4-6 bulan kemudian, dia datang ke rumah saya dengan bawa mobil dan dia bilang bahwa utangnya sudah lunas. Tentu saja saya kaget dan saya terkejut dengan cerita tersebut. Nah, ternyata saya pun bertanya, kamu melakukan apa? Karena kemarin kamu adalah pengangguran. Kok bisa utangnya 150 juta lunas? Dan jawabannya sungguh mengejutkan. Kalau kamu penasaran, simak video ini, dan kalau kamu misalkan kurang jelas, kamu bisa ulang-ulangi lagi sampai jelas. Yang dia lakukan adalah hal yang sangat sederhana dan saya kaget mendengar apa yang dia katakan. Jadi waktu itu dia bilang bahwa dia tuh sudah mentok banget dan dia tuh ditagih orang datang ke rumah untuk gimana utangnya dan sebagainya. Akhirnya dia mentok, dia bingung. Nah, apa yang dia lakukan? Dia silaturahmi ke teman-temannya, gitu ya. Dia silaturahmi teman-temannya dan kuncinya ada di sini nih. Kuncinya adalah dia itu mendoakan orang lain, ya. Kuncinya adalah mendoakan orang lain. Terus aku tanya, maksudnya gimana tuh bro, kok mendoakan orang lain? Dan dia jawab, iya mas, aku mendoakan setiap orang yang lewat depan rumah. Pokoknya siapapun yang aku temui, aku doakan. Walaupun itu misalkan tukang becak, mohon maaf ya, kuli bangunan dan sebagainya, itu semua aku doakan. Doaku adalah semoga dilancarkan rezekinya, semoga disehatkan selalu badannya. Jadi misalkan ketemu orang, dia selalu mendoakan, ya Allah, ya Tuhan, saya doakan semoga rezekinya beliau lancar, saya doakan semoga beliau sehat selalu. Itu yang selalu saya lakukan mas, dengan banyak orang, gitu ya. Nah, dan dia melakukan ini secara rutin loh, dan dia tidak peduli siapapun, pokoknya dia melihat orang, suatu sosok, suatu temen atau nggak kenal, dia doain, semuanya didoakan seperti itu. Nah, ternyata teman-teman ada sebuah keajaiban yang datang kepada teman saya ini. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Nah, teman saya ini memang dia seorang pengangguran, tapi dia tuh punya skill, dia tuh punya keahlian, yaitu gambar. Gambar itu dalam arti arsitek ya, dia gambar bangunan seperti itu. Tiba-tiba ada sebuah telepon yang datang kepada dia dan dia diajak bikin proyek, ya istilahnya, dan itu pun juga tidak terduga dan sebuah keajaiban. Jadi itu temen dari temennya, bro aku nggarap proyek nih, aku ngerjain proyek, aku mau bikin perumahan dan aku butuh gambar dan sebagainya. Nah nanti fee-mu sekian, gitu ya. Dan ternyata dia dibayarkan ketika proyek itu berhasil ya. Ketika proyek berhasil baru dibayar. Oke lah, bismillah. Dia tidak mikir yang terlalu ribet, tidak terlalu ini, pokoknya dia gambar aja. Dan ternyata teman-teman, proyeknya berhasil. Alhamdulillah sukses, berhasil, laris perumahan tersebut. Singkat ceritanya, dia mendapatkan fee atau keuntungan atau profit itu yang harusnya itu
100 jutaan gitu ya, 100 jutaan. Cuman alhamdulillah aku nggak ngerti juga, dia bilang, temanku bilang, iya bro aku harusnya dapat 100 juta. Cuman sama kayak bosnya itu dia dikasih lebih, jadi dikasih sekitar 200-an gitu dia dapat. Nah 150 juta untuk membayar hutang, dan dia juga masih punya akhirnya modal usaha sekitar 50 juta, dan dia bikin sebuah franchise seperti minuman kayak gitu, minuman gerobakan kayak gitu, dia punya bisnis itu akhirnya. Nah ini suatu hal yang tak terduga, yang bahkan dia sendiri juga tidak tahu, kaget juga dapat sebuah proyek yang hasil proyeknya ternyata bisa melunasi semua hutangnya, yang padahal di saat itu kondisinya adalah pengangguran. Satu hal kesimpulan yang bisa saya ambil dari cerita ini, kisah ini adalah ketika kita mentok, sebenarnya kita tuh larinya kemana sih? Tentu saja tetap ke Tuhan, tetap kepada Allah yang menciptakan kita dan mengatur, menyeting semua rezeki kita ini. Cuman kadang-kadang kita itu hanya di saat susah kita ingat sama Tuhan. Ketika kita mengalami kenikmatan-kenikmatan yang kecil, atau kita bisa minum kopi di pagi hari aja, kita kadang kurang bersyukur. Kita lupa mengingat Tuhan, mengingat Allah. Ya, itu yang pertama yang bisa saya tangkap poinnya. Ketika kita mentok, kemana lagi sih kita ini? Mau mengeluh ke teman juga nggak ada solusi. Ya, tetap ke Allah, karena Allah ini yang bisa memberikan rezeki-rezeki tak terduga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi, xmentoring.id. Teman saya ini itu mendoakan orang lain di saat dirinya sendiri lagi susah gitu ya. Dia kan lagi susah nih, bingung dan sebagainya, dia mendoakan orang lain. Jadi teman-teman yang hari ini lagi susah, jangan Anda itu merasa Anda paling susah sedunia. Sebenarnya banyak orang itu yang lebih susah daripada Anda. Serius, banyak orang yang masih lebih susah daripada Anda. Mungkin hari ini Anda, aduh ini kok nggak pernah makan daging ya, kok makannya cuma tahu tempe gitu aja. Nah, padahal sebenarnya Anda bisa makan itu sebenarnya sudah alhamdulillah, karena banyak sekali teman-teman sahabat saudara kita yang mungkin hari ini masih bingung mau makan apa. Nasi aja nggak ada, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi mendoakan orang lain ya, apapun itu, kenal nggak kenal, didoakan. Itu luar biasa amazing. Karena sebenarnya ketika kita mendoakan orang lain, ingat Allah tergantung prasangka hambanya. Maka doa itu sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Mendoakan orang lain sama dengan memantulkan doa tersebut ya kepada dirinya sendiri. Dan Allah memberikan rezeki yang tak terduga. Kisah ini singkat, semoga bisa bermanfaat. Tangkap poin-poinnya aja yang menurut Anda masuk akal, dan insya Allah ini mudah untuk dilakukan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow media sosial saya, ada di link deskripsi, ada Instagram, Facebook, dan sebagainya, agar kita bisa lebih dekat gitu ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laris manis.